Baik, saya akan menjelaskan tentang pengembangan kurikulum. Sebelum saya jelaskan tentang pengembangan kurikulum, saya jelaskan apa yang dimaksud dengan kurikulum terlebih dahulu. Kurikulum adalah peta jalan yang mengarahkan proses pendidikan di suatu lembaga. Bayangkan kurikulum ini seperti resep makanan yang menjelaskan bahan-bahan, langkah-langkah, dan hasil akhir yang ingin dicapai. Kurikulum ini adalah rencana atau pedoman yang menentukan isi dan proses pembelajaran dalam suatu lembaga pendidikan. Kurikulum menjelaskan tujuan, materi, metode, dan penilaian yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Komponen dari kurikulum ini yaitu yang pertama tujuan. Tujuan pendidikan yang ingin dicapai seperti membentuk siswa yang berakhlak mulia, cerdas, dan terampil. Yang kedua yaitu isi. Materi pembelajaran yang akan diajarkan seperti ilmu pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai. Yang ketiga yaitu metode. Cara penyampaian materi pengajaran seperti ceramah, diskusi, praktikum, dan proyek. Yang keempat yaitu penilaian atau cara mengukur pencapaian tujuan pendidikan seperti ujian tertulis, presentasi, dan portofolio. Kurikulum ini memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama, menjadi pedoman bagi guru dalam mengajar. Kurikulum memberikan panduan jelas tentang apa yang harus dijelaskan, bagaimana cara mengajar, dan bagaimana cara menilai siswa. Yang kedua yaitu membantu siswa dalam belajar. Kurikulum memberikan struktur dan arahan yang jelas bagi siswa dalam belajar, sehingga mereka dapat memahami tujuan belajar dan mengikuti proses pembelajaran secara efektif. Yang ketiga yaitu menjamin kualitas pendidikan. Kurikulum yang baik akan menghasilkan lulusan yang berkualitas dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Yaitu pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum merupakan proses yang berkelanjutan yang selalu mengikuti perkembangan zaman dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat. Pengembangan kurikulum ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan menghasilkan lulusan yang berkualitas. Ada beberapa penyebab utama pengembangan kurikulum ini. Yang pertama yaitu pengetahuan ilmu teknologi atau IPTEK. Perkembangan IPTEK yang begitu pesat menuntut perubahan kurikulum agar siswa dapat menguasai pengetahuan dan keterampilan terkini. Kurikulum perlu diperbaharui agar relevan dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. Yang kedua yaitu perkembangan masyarakat dan budaya. Perubahan nilai, norma, dan budaya masyarakat juga mempengaruhi kebutuhan pendidikan. Kurikulum harus mencerminkan nilai-nilai luhur dan menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat. Yang ketiga yaitu kebutuhan dunia kerja. Kurikulum perlu menyesuaikan diri dengan tuntunan dunia kerja. Hal ini berarti kurikulum harus menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Yang keempat yaitu evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum secara berkala dilakukan untuk mengidentifikasi kekurangan dan kelemahan kurikulum. Berdasarkan hasil evaluasi dilakukan revisi dan pengembangan kurikulum untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Yang kelima yaitu perkembangan pendidikan di dunia. Perkembangan pendidikan di dunia menjadi acuan dan inspirasi untuk mengembangkan kurikulum. Kurikulum yang baik merupakan kurikulum yang berstandar internasional. Yang keenam yaitu kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan mempengaruhi pengembangan kurikulum. Contohnya kebijakan tentang kurikulum merdeka yang bertujuan untuk memberdayakan guru dan siswa serta meningkatkan kualitas pendidikan. Yang ketujuh yaitu permintaan masyarakat. Permintaan masyarakat terhadap jenis pendidikan tertentu juga menjadi pendorong pengembangan kurikulum. Contohnya permintaan terhadap pendidikan vokasi yang lebih banyak menghasilkan lulusan siap kerja. Pengembangan kurikulum ini merupakan proses yang berkelanjutan yang selalu mengikuti perkembangan zaman dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat. Tujuannya adalah untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas dan mampu menghadapi tantangan di masa depan. Mungkin sekian penjelasan dari saya tentang pengembangan kurikulum ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.